Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat. Sebelum pembelajaran kita dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu bersama. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya berdoa di dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Baiklah, untuk penumpukan rasa nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, dipersilakan untuk berdiri dan kepada dipersilakan untuk namanya, kalian mulai acungkan tangan dengan mengucapkan hadir. Paham? Paham. Adelia Bulan Maulidah, Alia Novianti, Amarulin Fajar, Devian. Selanjutnya, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak mau mengecek dulu kesiapan pembelajaran kalian. Coba perhatikan apakah pakaian kalian sudah rapi. Ya, lihat kerudungnya sudah rapi. Sudah. Laki-laki, tolong perhatikan sabuknya. Ya, kencangan sabuknya. Ya, jangan sampai itu ada sleting terbuka. Nanti yang dikhawatirkan ketika kalian presentasi ke depan, celananya sampai merorot. Ya, tolong perhatikan. Lihat kiri kanan sampah. Apakah ada sampah enggak? Kalau ada, iya. Tolong diambil, masukkan ke dalam tong sampah. Supaya apa? Supaya pembelajaran kita nyaman. Ya, baiklah. Apakah kalian masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Mana tepuk semangatnya? Ya, supaya kalian itu pembelajaran lebih semangat, mari kita untuk menyanyi bersama-sama. Siap? Siap. Bapak akan begitu. Kelas silakan. Siap. Kelas silakan. Siap. Kelas silakan. Siap. Kita nyanyi ya. Kelas 8 apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya dengan seksama. Siswa kelas 8 semua Hebat. baik. Siapa dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Oke. Mari kita tepuk tangan untuk semuanya. Sekarang
Apakah kalian masih ingat pembelajaran sebelumnya? Masih. Tentang apa? Drama. Tentang drama. Bagus sekali. Bisa menjelaskan, siapa yang bisa menjelaskan pengertian drama? Itu silakan. Ya. Ya, tujuan pembelajaran siswa mampu menjelaskan perbedaan buku fiksi dan non fiksi. Berarti kalian harus mampu menjelaskan perbedaan antara buku fiksi dan non fiksi. Kedua, siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur buku fiksi dan non fiksi. Berarti kalian harus mampu mengidentifikasi unsur-unsur buku fiksi dan non fiksi. Yang ketiga, siswa mampu menemukan informasi dari buku fiksi dan non fiksi yang dibaca. Yang keempat, siswa mampu menyusun rangkaian gagasan pokok menjadi sebuah teks. Jadi kalian itu harus mampu menyusun rangkaian gagasan pokok menjadi sebuah teks. Ya. Ya. Baiklah. Dalam pengertian buku fiksi dan non fiksi, buku fiksi buku yang berisi cerita atau kisah yang tidak benar-benar terjadi. Buku non fiksi buku yang berisi informasi atau fakta yang benar-benar terjadi. Sekarang unsur-unsur buku fiksi. Unsur-unsurnya ada tema, ada tokoh, ada penokohan, ada latar, ada alur, ada penulis buku. Yang ketiga ada penerbit, perusahaan yang menerbitkan buku. Yang keempat ada tahun terbit, tahun buku diterbitkan. Yang kelima daftar isi, daftar judul, bab dan subbab dalam buku. Yang keenam kata pengantar, penjelasan dari pengarang. Tentang 7 buku yang ditulisnya. 8 ada isi informasi atau fakta yang disampaikan dalam buku. 9 penutup kesimpulan dari isi buku. Ini adalah unsur-unsur buku non fiksi. Ya, baik kita coba ya pelajaran depan. Ini adalah ada buku fiksi dengan buku non fiksi. Mana yang termasuk buku fiksi? Itu adalah ada novel, ada kumpulan dongeng, ada cerpen. Terus yang non fiksi, mana yang termasuk? Yang termasuk adalah non fiksi. Ada biografi, ada lagi apa? Ada karya ilmiah. Nah, untuk pembelajaran hari ini berarti kita akan belajar mengenai tentang apa? Cerpen. Ya, sekarang akan belajar tentang cerpen. Ya, baiklah. Pengertian cerpen atau cerita pendek adalah salah satu jenis karya sastra yang membentuk prosa fiksi. Menurut KBBI, pengertian cerpen adalah cerita yang berisi tentang suatu kisah dan tidak lebih dari 10.000 kata. Nah, tadi kan udah
sudah dijelaskan mengenai buku fiksi dan buku non fiksi. Tadi buku fiksi itu apa? Buku yang apa? Buku yang apa? Kalau fiksi itu menceritakan tentang hal-hal yang nyata, sedangkan non fiksi buku yang benar-benar adalah nyata. Contohnya apa? Tadi ada biografi, ada buku tentang pelajaran. Nah, di sini. Nah, sekarang Bapak akan memberikan contoh. Kalau yang ini termasuk fiksi atau non fiksi? Fiksi. Termasuk fiksi. Kalau yang ini? Non fiksi. Non fiksi. Ya. Kalian paham? Paham. Kalian bisa membedakan antara buku fiksi dengan non fiksi. Baiklah. Ada pertanyaan nggak? Nggak. Kita lanjutkan. Ya, perhatikan kalian nanti lihat baca itu Bapak akan menayangkan sebuah cerita. Kalian perhatikan, kalian baca ya. Simak dengan betul-betul. Ya, silakan baca bersama-sama dengan Nyari. Di siswa sekolah yang ada kegiatan yang berada dengan seorang guru. Belum lama juga pendidikan lagi dan sekolah berita. Nah, ya. Membuat lagi. Sepertinya ada sekolah. Ternyata si kajian dalam sebuah dan saya
terserah kamu. Tapi karena aku masih menganggapmu sebagai sahabat. Saudara, beberapa saat menunggu dalam lubang langit, tadinya gelap kembali terang. Dan badai melihat situasi yang aman. Kancil pun berkata pada gajah, "Hai gajah, teriak kancil." Mendengar teriakan kancil, si gajah pun mulai membuka mata dan mengangkat kepalanya. Dilihatnya langit kembali cerah dan awan hitam yang menggumpal melati-lati. Lalu si gajah teriak keluar dari lubang, namun badannya yang tinggi dan besar menjadi sulit baginya untuk keluar. Sang gajah pun baru menyadari kalau dia telah ditipu oleh kancil. Dia pun marah sekali dengan kancil. Baiklah, tadi kalian sudah membaca ya, membaca tentang apa? Tentang cerpen. Tentang apa? Tentang cerpen yang tadi. Itu baru sekarang Bapak mau tanya, apa judul cerita tadi yang kalian baca? Dongeng itu adalah suatu judulnya. Siapakah tokoh dalam cerita tersebut? Jadi tokohnya adalah Kancil dan Gajah. Bagaimana watak dan tokoh? Ada watak Kancil. Kalau watak Gajah gimana? Di mana latar cerita tersebut? Di hutan. Baiklah. Kalau tadi itu ceritanya yang disuarakan oleh siapa? Kancil itu oleh binatang. Kalau yang diterangkan oleh binatang, namanya apa ceritanya? Sebut apa? Hah? Sebut apa? Atau yang disebut dengan Pak atau Pak. Ya, baiklah. Yang untuk materi selanjutnya, bahwa pada hari ini ya kita akan belajar
merangkaikan suatu gagasan pokok itu menjadi sebuah teks. Nanti kalian itu di situ ada sebuah satu paragraf, nanti kalian tentukan itu ide pokoknya dan ide pokok dan ide pendukung, ya. Ide pokok dan ide pendukung. Ada yang mau bertanya tentang mengenai ide pokok? Biasanya ide pokok itu di mana? Berada di awal kalimat, juga ada di mana? Di akhir kalimat. Baiklah, sebelum pembelajaran kita dimulai, kalian dibentuk kelompok. Ada berapa orang ini? 28 ya? Berarti dikasih 4 kelompok aja. Silakan untuk bergabung. Ya. Satu aja. Satu, dua, 4, 6, yang sini. Nanti kita berada sama sana. Tuh 4, 6. Berarti 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Selesai. 6. Silakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan depan. Baik. Silakan ya. Ya, coba perhatikan, yang lain perhatikan. Yang keras. Desa pertama adalah desa Wonosari di Banyuwangi, Jawa Timur yang dikenal dengan dari tentang karya yang dilakukan yang meyakini untuk meninggalkan desa-desa yang selanjutnya desa Semarang yang paling disebut Jawa tidak mendukung sebenarnya masyarakat kegiatan sawah sambil mengikuti era musim. Salah satu yang mendukung serangannya banjir penggunaan Barang tiga dari bangsa yang dasar dia jalan dari Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjutkan untuk kelompok kedua.
Silakan untuk dikumpulkan LKPD-nya untuk penilaian. Ya, baiklah. Silakan untuk memberikan kesimpulan untuk pelajaran ini. Yang depan, depan. Ya, mulanya adalah tadi pembelajaran tentang imunonutrisi dengan buku fiksi dan non-fiksi. Kalau buku fiksi itu adalah suatu kejadian yang benar-benar tidak terjadi, sedangkan non-fiksi adalah pertemuannya yang benar-benar terjadi. Baiklah. Ya. Alhamdulillah, sebelum pembelajaran hari ini ditutup, apakah kalian ada yang bertanya? Ada yang bertanya tidak? Baiklah, kalau tidak ada, Bapak akan berhenti dulu. Alhamdulillah, pada pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Sebelum pembelajaran diakhiri, Bapak akan berefleksi terlebih dahulu kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir. Bapak mau tanya kepada kalian, apakah kalian merasa senang belajar hari ini? Bagian mana yang membuat kalian senang? Bagian nyanyi. Terima kasih. Terima kasih kepada semua siswa yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kalian. Sebelum diakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Dipersilakan untuk mengikuti pada perjuangan. Sebelum pembelajaran ini ditutup, sebaiknya kita berdoa di dalam hati. Ya. Ya, Ya, begitu.